Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat pagi kepada Bapak Dika selaku dosen bisnis digital kami dan teman-teman seluruhnya. Perkenalkan, kami dari kelompok Gojek Indonesia. Dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan UTS kami, yaitu mengenai materi tentang berikut Industry Overview, Company Profile, dan Business Process aplikasi Gojek yang saat ini bernama PT Goto Gojek Tokopedia. Berikut logo perusahaan dari Gojek. Izin memperkenalkan diri, saya Melvi Puspita Ramadhani, kemudian ada teman saya Rania Dahayu, kemudian Sinta Utami, dan terakhir ada Nurul Yulianingsih. Daftar isi dari presentasi kami secara garis besar terdapat Industry Overview, Company Profile, dan Business Process. Untuk Industry Overview, industri jasa transportasi telah banyak yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu termasuk perusahaan Gojek. Ada 2 poin penting yang membuat Gojek memberikan dampak sosial terhadap lingkungannya. Pertama, faktor penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat luas. Selanjutnya, terdapat company profile dari Gojek Indonesia. Untuk deskripsi perusahaan, Gojek merupakan sebuah perusahaan transportasi asal Indonesia yang melayani angkutan manusia dan barang melalui jasa ojek. Gojek didirikan tahun 2011 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Gojek resmi beroperasi di 25 kota besar di Indonesia. Kemudian adapun fitur layanan aplikasi ini bisa diakses melalui mobile phone untuk iOS dan Android. Gojek mendapatkan banyak kucuran dana dari berbagai macam investor. Kemudian terdapat visi perusahaan Gojek Indonesia, yaitu membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya. Adapun misi perusahaan untuk mencapai visi tersebut yaitu pertama, membuat lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Kedua, menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Ketiga, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Keempat, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Dan yang terakhir, kelima, menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online. Berikut milestone dari Gojek Indonesia, itu pada tahun 2010 dimulai dengan 20 ojek, 1 call center, dan 1 misi untuk menyelesaikan masalah masyarakat Indonesia. Kemudian pada tahun 2015, aplikasi Gojek dibuat, dan terdapat banyak perkembangan ekspansi keluar kota, dan terdapat ekspansi ranah pesan antar makanan. Kemudian tahun 2016, Gojek menjadi perusahaan unicorn pertama di Indonesia dengan kenaikan pesanan lagi. Kemudian tahun 2017, Gojek menjadi peringkat 17 di antara 20 perusahaan yang mengubah dunia versi Fortune dan terus mendapatkan pertumbuhan dalam pesanan. Dan pada tahun 2018, ekspansi Gojek ke Vietnam dan Thailand, dan pesanan terus menaik. Adapun pada tahun 2019, Gojek mendapatkan penghargaan Fortune's Favorite lagi. Kemudian pada tahun 2020, aplikasi Gojek di Indonesia menyatukan Singapura, Thailand, dan Vietnam. Kemudian pada 2021, yaitu tahun terakhir, Gojek dan Tokopedia bergabung menjadi Goto, perusahaan teknologi terbesar di Indonesia, dan menjadi ekosistem Goto buat semua kebutuhan sehari-hari. Berikut dari milestone terakhirnya Gojek Indonesia. Boleh dilanjut oleh teman saya. Baik, untuk beberapa jenis produk dan layanan perusahaan, boleh di-next. Yang pertama itu adalah layanan transportasi dan logistik. Yang kedua adalah layanan pembayaran. Yang ketiga ada pesan makanan dan belanja. Yang keempat adalah layanan bisnis. Dan yang kelima adalah layanan hiburan.
Oke, untuk analisis competitive advantage dari Gojek sendiri, Gojek merupakan pelopor atau aplikasi transportasi pengiriman on-demand pertama di Indonesia. Gojek mampu memberikan suatu platform yang multi-layanan dan juga memahami pasar lokal. Gojek juga telah menciptakan efek jaringan dan membentuk kemitraan dan investasi. Gojek juga telah membangun hubungan yang kuat dengan pemerintah dan otoritas lokal, serta memiliki program loyalitas pelanggan. Adapun kekurangan dari Gojek sendiri yaitu adalah variabilitas harga, biaya tambahan, masalah privasi, ketergantungan pada teknologi, perselisihan dan konflik, keterbatasan geografis, serta kualitas layanan yang bervariasi. Oke, kemudian analisis competitive advantage di Grab. Grab merupakan aplikasi transportasi yang kuat di beberapa negara di Asia Tenggara. Itu merupakan suatu kelebihan dari Grab yang tidak dimiliki aplikasi lainnya. Sementara dari kekurangannya sendiri, Grab memiliki ketidaksetaraan pendapatan pengemudi dan pengemudi yang tidak terlatih. Selain itu ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Grab dan juga dimiliki Gojek. Boleh di next. Oke, kemudian analisis competitive advantage dari InDriver. InDriver memiliki kelebihan di mana yang menentukan harga adalah pengguna, sehingga perjalanan bisa lebih ekonomis, efisien, transparan, dan juga strategis. Selain itu juga fleksibel dari segi pengemudi maupun penumpang. Adapun kekurangan dari InDriver sendiri adalah merek yang kurang terkenal dan memiliki kelebihan dan kekurangan yang tidak jauh dari Gojek dan Grab. Boleh di next. Oke, selanjutnya adalah proses bisnis. Oke, jadi untuk bisnis proses Gojek sendiri terdiri dari 9, yaitu ada pemesanan layanan, pencocokan penyediaan layanan, konfirmasi pemesanan, pemenuhan layanan, pembayaran, umpan balik, pengelolaan layanan, ekspansi bisnis, dan juga inovasi teknologi. Nah, untuk bisnis proses dari Gojek sendiri dimulai dari pengunduhan aplikasi Gojek oleh customer, kemudian customer melakukan pengisian data diri, dan verifikasi dan validasi. Kemudian customer dapat memilih jasa apa yang ingin digunakan, misalkan GoRide, dan dapat mengikuti alur yang telah diberikan oleh Gojek hingga orderan selesai. Baik, selanjutnya untuk deskripsi tata cara proses, Gojek dapat digunakan pada rekan usaha offline maupun online. Yang pertama yaitu rekan usaha offline. Ya, GoPay dapat memfasilitasi dengan scan kode QR rekan usaha, next, lalu menunjukkan barcode pengguna, next, atau menunjukkan kode QR pengguna, next. Lagi. Nah, untuk rekan usaha online dapat melalui website rekan usaha, next, atau melalui aplikasi rekan usaha dengan GoPay belum terintegrasi di dalamnya, atau dengan aplikasi rekan usaha dengan GoPay terintegrasi di dalamnya, tentunya seperti di Tokopedia. Boleh di next lagi. Nah, GoPay juga dapat disambungkan di aplikasi Google Store atau di Apple App Store. Boleh next. Nah, selanjutnya untuk flowchart. Untuk flowchart sendiri, di sini user dan driver sama-sama melakukan registrasi dan aplikasi akan melakukan validasi akun terhadap keduanya. Selanjutnya, untuk user dan driver melakukan login. Nah, untuk user atau customer dapat memilih layanan GoRide, lalu melakukan input informasi seperti memberikan titik jemput dan lokasi tujuan, dan mengklik melakukan pesanan. Selanjutnya, aplikasi akan mencarikan driver terdekat, lalu driver di daerah sekitar customer dapat memilih dua opsi. Yang pertama, menolak, yaitu dengan mencari orderan lain, atau menerima dengan mengkonfirmasi orderan. Lalu aplikasi akan memproses trip
dan user atau customer akan melihat data dari driver tersebut, baik nomor kendaraan maupun nama driver tersebut. User memiliki dua opsi. Yang pertama, meng-cancel sehingga orderan selesai, atau melanjutkan dengan menunggu driver hingga sampai di lokasi titik jemput. Driver dapat melakukan penjemputan dan memiliki dua opsi. Yang pertama, meng-cancel, yaitu dengan mencari orderan lain, atau melanjutkan dengan mengantarkan user sampai ke tempat tujuan. Setelah sampai di tempat tujuan, aplikasi akan mengkonfirmasi dan user dapat melakukan pembayaran. Untuk pembayaran ini terdapat dua metode, yaitu pembayaran tunai ataupun non-tunai, yaitu melalui saldo GoPay. Untuk informasi pembayaran ini dapat ditentukan di awal saat melakukan input informasi. Lalu setelah melakukan pembayaran, aplikasi akan mencek validasi trip dan sebelum itu, aplikasi akan mengkalkulasi payment dan mengirimkan payment kepada driver. Lalu driver juga dapat menerima bukti pembayaran. Setelah metode pembayaran selesai, user dapat memberikan rate dan review, lalu diproses oleh aplikasi, dan driver dapat menerima rate dan review. Setelah proses rate dan review selesai, maka orderan selesai. Boleh di next. Selanjutnya mengenai use case. Use case ini kurang lebih sama dengan flowchart yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun, use case ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor atau customer dengan sistem yang digunakan atau sistem dari Gojek. Nah, sedangkan flowchart ini berfungsi untuk memperlihatkan alur suatu data atau alur proses bisnis. Oke, boleh di next. Selanjutnya pembahasan mengenai analisis kebutuhan. Dalam analisis kebutuhan ini yang akan dibahas diantaranya identifikasi permasalahan sistem, pemahaman kerja sistem, kelebihan serta kekurangan aplikasi Gojek, analisis kebutuhan sistem fungsional dan non-fungsional, dan hasil analisis sistem. Baik, yang pertama, identifikasi permasalahan sistem. Identifikasi ini ada 3, yaitu penyebab masalah, titik keputusan, dan juga personil kunci. Personil kunci dari aplikasi Gojek, diantaranya customer, driver, dan juga CTO. Untuk penyebab masalahnya atau alasan Gojek hadir, diantaranya untuk memberi kemudahan bagi customer dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, lalu memberi kemudahan akses transportasi berbasis teknologi, dan juga membantu ojek offline yang kesulitan mendapatkan parkiran. Titik keputusannya diantaranya memberikan kemudahan bagi customer dengan menyediakan platform transportasi dan pembayaran online. Selanjutnya, pemahaman kerja sistem. Jadi, Gojek melakukan penelitian pada berbagai sistem transportasi sejenis atau kompetitor dengan melakukan benchmarking yang dilakukan oleh CTO. Lalu, Gojek juga melakukan penelitian kepada konsumen berdasarkan ketertarikan terhadap layanan yang disediakan atau yang ditawarkan oleh Gojek. Dan juga Gojek melakukan penelitian kepada driver berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh konsumen terhadap driver. Selanjutnya mengenai kelebihan dari aplikasi Gojek. Di antaranya Gojek ini user friendly atau mudah digunakan, layanannya 24 jam, proses pembayarannya mudah, layanan yang ditawarkannya beragam, dan juga keamanannya terjamin. Di samping memiliki kelebihan, aplikasi Gojek juga memiliki kekurangan. Di antaranya, pengemudi banyak menolak pesanan, lalu sulit mendapatkan ojek di jam sibuk, dan juga terdapat masalah koneksi internet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rania. Baik, boleh di next ke fungsional dan non-fungsional. Oke, dari kebutuhan sistem fungsional,
Dari inputnya sendiri, customer itu dapat menentukan jenis jasa, data pribadi, asuransi, serta detail pemesanan yang ingin digunakan dalam aplikasi Gojek. Untuk driver sendiri, driver dapat memilih jenis jasa apa saja dan juga range wilayah di mana mereka akan menawarkan jasa. Dalam prosesnya, customer akan melakukan registrasi serta diberikan opsi untuk mempelajari cara kerja aplikasi Gojek terlebih dahulu. Nah, dari sistem ini terdapat output berupa histori transaksi customer, histori jasa yang digunakan customer, reward yang diberikan kepada driver dan customer, dan juga pendapatan yang diperoleh oleh driver. Nah, sebagai fungsi kontrol, Gojek juga menetapkan beberapa fitur, yaitu dengan adanya PIN pada transfer GoPay, fitur live tracking, fitur smart login, dan juga fitur number masking pada nomor telepon. Boleh di next. Nah, untuk kebutuhan sistem non-fungsional, untuk melakukan deployment, Gojek memiliki requirement iOS 12 dan ke atas, Android versi 6 atau lebih tinggi, RAM 2 GB, penyimpanan lebih dari 16 GB, dan juga pembaruan keamanan terkini dari Google. Untuk support deployment, terdapat opsi untuk customer untuk mengikuti panduan terlebih dahulu atau langsung menggunakan Gojek. Untuk documentation requirement, terdapat struk transaksi GoPay, dan lain-lainnya. Nah, dari hasil analisis sistem ini kami menemukan bahwa aplikasi Gojek ini sangat cocok digunakan pada kota-kota besar yang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, sehingga mampu menjadi solusi masyarakat yang tidak ingin menggunakan transportasi umum, tapi juga tidak memiliki kendaraan pribadi. Namun Gojek ini dinilai kurang tepat untuk wilayah-wilayah yang tidak memiliki mobilitas tinggi seperti wilayah terpencil, karena adanya kebutuhan jaringan internet yang belum dapat dicapai di seluruh daerah, serta sistem yang terkadang mengalami error. Jadi di kota-kota besar, Gojek telah mampu menjadikan jasanya sebagai hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat, karena mampu memberikan kemudahan dan kenyamanan di masyarakat yang memiliki sedikit produk serupa. Boleh di next. Oke, demikian adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop record.